Cerita berlanjut saat si gendut dan Kang Taewok sedang berjalan sambil memakan es loli, dihampiri oleh sekelompok geng yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Kim Jong-weh. Kang Taewok yang sedang memperhatikan mereka, ditanyakan oleh si gendut, apa yang harus mereka lakukan sekarang, karena mereka hanya berdua, sedangkan sekelompok geng itu beranggotakan sekitar 30 orang. Kang Taewok menyuruhnya untuk tenang. Setelah itu, dia dengan santai bertanya kepada Kim Jong-weh, apa Cho Hee-sung yang mengirim mereka? Kim Jong-weh berkata, tidak masalah siapa yang mengutus mereka, dia menjamin akan membuat Kang Taewok tidak bisa berjalan setelah hari ini. Tanpa pikir panjang, dia langsung memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang Kang Taewok. Tapi sebelum itu, Kang Taewok yang telah merasa kesal, karena Kim Jong-weh mengabaikan pertanyaannya, langsung melemparkan es loli yang sedang dia makan dengan sangat keras, tepat di wajahnya Kim Jong-weh. Melihat itu, semua bawahannya langsung menyerang Kang Taewok. Tidak diam saja, Kang Taewok langsung menumbangkan seseorang yang akan menyerangnya dengan pisau panjang, kemudian mengambil pisaunya. Setelah beberapa saat, terlihat semua bawahannya Kim Jong-weh yang sudah tak sadarkan diri. Di sisi lain, terlihat Kang Taewok yang sedang menginjak wajahnya Kim Jong-weh sambil menanyakan apakah Kim Jong-weh sudah bosan hidup. Kim Jong-weh yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, meminta maaf kepada Kang Taewok dan berjanji dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Kang Taewok yang mengira Kim Jong-weh dan seluruh bawahannya merupakan orang suruhan Cho Hee-sung, meminta Kim Jong-weh untuk pergi memberitahu Cho Hee-sung. Dengan tingkat kemampuan seperti ini, Cho Hee-sung masih sangat berbeda jauh dengan dirinya. Sebelum pergi, Kim Jong-weh menanyakan apa dia dan semua bawahannya bisa mengikuti Kang Taewok, dan dia berjanji, meski mereka berbeda jauh dengan tingkat kemampuan yang dimiliki Kang Taewok, jika ada yang bisa mereka bantu, mereka akan melakukan apapun yang Kang Taewok minta. Di belakang Kang Taewok, si gendut jelas terkejut, karena Kim Jong-weh dan semua bawahannya bersedia menjadi pengikutnya Kang Taewok, padahal mereka baru saja bertarung dengan Kang Taewok. Tiba-tiba saja, Kang Taewok langsung menolak permintaannya, sehingga membuatnya menjadi sangat terkejut. Kim Jong-weh yang benar-benar ingin mengikuti Kang Taewok, karena ini pertama kalinya dia melihat seorang siswa memiliki kemampuan bertarung yang tidak biasa, terus memohon kepada Kang Taewok. Namun, Kang Taewok malah mengabaikan perkataannya, dan mengajak si gendut untuk pergi. Tidak diam saja, Kim Jong-weh langsung menunduk memegang kakinya si gendut, memohon untuk menyampaikan kata-kata yang baik darinya, supaya Kang Taewok mau menerimanya sebagai pengikut. Sementara itu, dari suatu tempat, terlihat Cho Hee-sung yang sedang memperhatikan mereka. Dia pada saat itu benar-benar sudah sangat kesal, lalu berpikir kalau selama ini Kang Taewok sangat kuat tapi berpura-pura menjadi pecundang, bahkan Kim Jong-weh dan bawahannya tidak bisa menanganinya, sehingga membuatnya berpikir semuanya akan menjadi sangat sulit untuk membalaskan dendamnya kepada Kang Taewok. Tapi saat dia bergegas pergi dari tempat itu, dia tiba-tiba mendadak panik, karena Lee Yun-jae dan bawahannya muncul tepat di depannya, karena dia tahu, Lee Yun-jae berasal dari keluarga yang disegani, karena keluarga itu dikabarkan merupakan keluarga pengguna kemampuan. Cho Hee-sung yang tak ingin diremehkan, mencoba untuk tetap tenang, lalu menanyakan ada urusan apa Lee Yun-jae menemui dirinya. Lee Yun-jae memperlihatkan sebuah surat, lalu meminta Cho Hee-sung untuk mengantarkan surat itu kepada Kang Taewok. Sambil menerima surat tersebut, Cho Hee-sung tersenyum, sebab dia berpikir Kang Taewok telah berurusan dengan Lee Yun-jae. Karena urusannya dan Cho Hee-sung telah selesai, Lee Yun-jae langsung menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. Cho Hee-sung tiba-tiba merasa kesal, karena dia berpikir, menjadi pesuruh seseorang membuatnya tidak memiliki harga diri, tapi demi bisa menghancurkan Kang Taewok, dia harus tetap bersabar. Setelah itu, Lee Yun-jae memberitahu bawahannya untuk tidak meremehkan Kang Taewok, jadi dia meminta bawahannya itu untuk memanggil beberapa orang yang memiliki kemampuan yang cukup kuat. Lee Yun-jae juga berkata, dia ingin mereka menguliti Kang Taewok, dan dia ingin mereka menunjukkan kulit kepalanya Kang Taewok, sebagai bukti kalau mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Keesokan harinya, di sekolah, terlihat Cho Hee-sung yang menghampiri Kang Taewok. Melihat Cho Hee-sung, Kang Taewok mengejeknya, dengan menanyakan apa Cho Hee-sung menghampirinya karena ingin membungkuk di hadapannya. Seketika saja, semua murid yang ada di dalam kelas itu tertawa. Tapi, Cho Hee-sung langsung menyuruh mereka untuk berhenti. Setelah itu, dia memberikan surat sebelumnya kepada Kang Taewok,
lalu memberitahu Kang Taewok kalau surat tersebut berasal dari Lee Yun Jae. Saat Kang Taewok sedang membaca isi surat itu, Cho Hisung menyuruhnya untuk membeli asuransi, karena mungkin saja setelah ini, uang milik ibunya Kang Taewok akan digunakan untuk tabungan rumah sakitnya Kang Taewok, ucap Cho Hisung. Kang Taewok seketika kesal mendengar perkataannya, lalu dia memperingati Cho Hisung, dirinya akan membuatnya babak belur lagi jika Cho Hisung kembali mengejek nama ibunya. Saat itu pula, Cho Hisung pergi begitu saja. Setelah itu, Choi Ji-yeon menghampiri Kang Taewok dan membaca isi surat itu. Ketika sedang membacanya, Choi Ji-yeon merasa kesal. Dia kemudian memberitahu Kang Taewok kalau dia akan pergi memperingati Lee Yun Jae. Mendengar perkataannya, Kang Taewok langsung memberhentikannya untuk menanyakan apakah Choi Ji-yeon mengenal Lee Yun Jae. Choi Ji-yeon seketika merasa malu, lalu memberitahu Kang Taewok kalau Lee Yun Jae sebelumnya telah menyatakan cinta kepadanya, tapi dia langsung menolaknya, sehingga membuatnya berpikir kalau Lee Yun Jae ingin mencari masalah dengan Kang Taewok sebab dirinya, karena akhir-akhir ini, mereka berdua sangat dekat. Mendengar itu, Kang Taewok berkata, kalau ini tidak ada hubungannya dengan Choi Ji-yeon, dan dia ingin menangani masalah ini dengan caranya sendiri. Setelah Choi Ji-yeon pergi, Kang Taewok segera mengisi semua barang-barangnya ke dalam tas, untuk menemui Lee Yun Jae ke tempat yang tertulis di dalam surat sebelumnya, karena isi surat itu menyatakan kalau Lee Yun Jae ingin menemui Kang Taewok di suatu tempat. Mengetahui hal itu, si gendut yang merasa khawatir kepada Kang Taewok, menanyakan apa Kang Taewok benar-benar akan pergi, sebab bisa saja, Lee Yun Jae telah merencanakan sesuatu yang buruk. Tapi, Kang Taewok tetap membulatkan tekadnya untuk menemui Lee Yun Jae, dan jika hal yang dikatakan oleh si gendut terjadi, dia akan selalu siap bertarung habis-habisan dengan Lee Yun Jae. Beberapa saat kemudian, terlihat Kang Taewok yang telah mengganti pakaiannya, telah pergi ke tempat yang tertulis di surat sebelumnya, dan di tempat itu, terlihat Lee Yun Jae dan para bawahannya yang sedang menunggu Kang Taewok. Melihat Kang Taewok, Lee Yun Jae langsung memperingatinya, untuk tidak mendekati Choi Ji-yeon lagi. Mendengar itu, Kang Taewok tersenyum, menyebut Lee Yun Jae dengan sebutan orang yang sangat masokis. Mendengar perkataannya, Lee Yun Jae jelas marah, dan saat itu pula, dia langsung memerintahkan para bawahannya untuk menyerang Kang Taewok. Pada saat itu, Kang Taewok menyadari kalau para bawahannya Lee Yun Jae adalah praktisi. Oleh karena hal itu, Kang Taewok berpikir ini merupakan kesempatan bagus untuk menguji kemampuannya. Saat mereka telah melancarkan serangan dan dengan mudah menghindarinya, Kang Taewok menyadari kalau mereka berada di tingkat 2 bintang. Di satu sisi, Lee Yun Jae yang sedang memperhatikan pertarungan tersebut, menyadari kalau Kang Taewok merupakan seorang praktisi, dan oleh sebab itu, dia langsung menyuruh para bawahannya untuk berhenti menyerang Kang Taewok, karena dia berpikir para bawahannya itu tidak bisa mengalahkan Kang Taewok. Setelah itu, dia mendekati Kang Taewok, mengungkapkan kalau dia tahu kalau Kang Taewok adalah seorang praktisi, tapi memiliki tingkat kemampuan yang rendah, sehingga membuatnya berubah pikiran untuk menguliti Kang Taewok, tapi dengan syarat Kang Taewok harus bersujud di hadapannya dan mulai sekarang Kang Taewok harus selalu mendengarkan semua perkataannya. Mendengar itu, Kang Taewok jelas menolaknya, dan malah bertanya, apa Lee Yun Jae sedang mengemis untuk mencari bawahan? Lee Yun Jae seketika marah, dia kemudian mengeluarkan energi spiritualnya dari tangannya, lalu langsung menyerang Kang Taewok. Kang Taewok tidak diam saja, dia langsung menghindari serangannya. Melihat itu, Lee Yun Jae jelas terkejut, karena serangannya tadi setara dengan seseorang yang berada di tingkat 3 bintang, sehingga membuatnya berpikir Kang Taewok memiliki tingkatan di 3 bintang. Pada saat itu, Kang Taewok langsung melancarkan serangan balik, dan berhasil membuat Lee Yun Jae terhempas begitu jauh. Setelah itu, Lee Yun Jae mengungkapkan, kalau ini baru pemanasan. Mendengar perkataannya, Kang Tae menyuruhnya untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tiba-tiba saja, Lee Yun Jae melancarkan serangan, dan Kang Taewok mundur ke belakang untuk menghindari serangannya. Pada saat itu, Kang Taewok segera melancarkan serangan yang bisa menumbangkan seseorang yang berada di tingkat 5 bintang. Tidak diam saja, Lee Yun Jae segera mengumpulkan energi spiritual di tangannya, untuk menyerang juga. Saat serangan mereka berhadapan, terjadi ledakan yang sangat besar, tapi untungnya, dua bawahannya Lee Yun Jae telah menjauh dari tempat itu. Setelah itu, kita diperlihatkan Lee Yun Jae yang sedang mengeluarkan darah dari mulutnya, dan dia berpikir,
teknik yang baru saja Kang Taewok gunakan sangatlah kuat. Di satu sisi, terlihat Kang Taewok yang masih baik-baik saja. Tiba-tiba saja, Lee Yun Jae merasa akan terjatuh karena sudah terluka parah. Namun untungnya, dua bawahannya tadi segera mendekati untuk menangkapnya. Melihat hal itu, Kang Taewok mengejek Lee Yun Jae, dengan mengatakan kalau dia memiliki stamina yang sangat buruk. Pada saat itu, Lee Yun Jae mengungkapkan kalau dia mendapat gambaran bahwa Kang Taewok bisa menjadi sangat kuat di masa depan, namun dia berjanji akan membuat Kang Taewok menyesal telah menolak menjadi bawahannya. Kang Taewok seketika tersenyum, memberitahunya kalau dia tidak takut dengan ancaman, dan dia meminta Lee Yun Jae untuk pulang saja mengasah kemampuannya. Lee Yun Jae yang merasa kesal, memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Saat itu, kita diperlihatkan tangannya Kang Taewok yang diselimuti darahnya Lee Yun Jae. Setelah mereka pergi, Kang Taewok tiba-tiba terjatuh karena sudah sangat kelelahan, sehingga membuatnya berpikir kalau dirinya harus segera meningkatkan kekuatannya agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Dia juga berpikir kalau dirinya harus segera pergi, supaya tidak ada orang yang melihat apa yang baru saja terjadi kepadanya. Tapi tiba-tiba saja, ada seseorang yang memanggil namanya, sehingga membuatnya menjadi sangat terkejut. Tapi untungnya, orang yang memanggilnya adalah Ha Yeon Jae. Melihat Ha Yeon Jae, Kang Taewok menanyakan apa yang dia lakukan di tempat ini. Ha Yeon Jae menjawab, kalau dia mendengar keluarganya telah membatalkan pertunangan di antara mereka berdua, hingga membuatnya merasa cemas, jadi dia datang untuk menemui Kang Taewok, namun Kang Taewok tidak ada di sekolah, sehingga membuatnya sampai di tempat ini. Melihat tangannya Kang Taewok diselimuti banyak darah, dia menanyakan apa Kang Taewok telah terluka. Namun, Kang Taewok malah membentaknya, berkata kalau dia baik-baik saja. Berpikir Kang Taewok telah marah kepadanya, Ha Yeon Jae menjelaskan kalau dia tidak menyangka ayahnya akan membatalkan pertunangan di antara mereka berdua, jadi dia meninggalkan rumah dan datang menemui Kang Taewok hanya untuk menjelaskan semuanya, meskipun ayahnya tidak mengizinkannya. Mendengar perkataannya, Kang Taewok terkejut. Setelah berbincang beberapa saat, Ha Yeon Jae menyadari, tangan Kang Taewok yang diselimuti banyak darah juga terluka parah dan dia berpikir kalau luka itu tidak biasa. Kang Taewok membenarkan perkataannya, memberitahunya kalau dia baru-baru ini memulai jalur seniman bela diri. Tiba-tiba saja, Ha Yeon Jae terkejut. Dia kemudian menanyakan, bukankah ayahnya Kang Taewok menentangnya untuk menjadi seorang seniman bela diri? Kang Taewok jelas terkejut mendengar perkataannya. Dia kemudian menanyakan, dari mana Ha Yeon Jae tahu kalau ayahnya menentang dirinya untuk menjadi seorang seniman bela diri? Ha Yeon Jae terdiam, lalu menjelaskan kalau dia mengetahui hal itu karena ayahnya. Ayahnya pernah memberitahunya, kalau ayah Kang Taewok dulu adalah seorang seniman bela diri yang sangat luar biasa, dan tidak ingin Kang Taewok menempuh jalan yang sama dengannya. Berpikir Ha Yeon Jae mengetahui hal lain tentang ayahnya, Kang Taewok memohon kepadanya untuk memberitahukan semuanya, berkata kalau hal itu sangat penting untuk dirinya. Ha Yeon Jae mengungkapkan, hanya itu yang dia tahu, dan dia meminta Kang Taewok untuk tidak khawatir, karena lain kali dia akan menanyakan tentang ayahnya Kang Taewok kepada ayahnya. Mendengar perkataannya, Kang Taewok merasa kesal, lalu berkata kalau dia tidak butuh bantuan keluarga Ha untuk mencari tahu semua tentang ayahnya. Menyadari Kang Taewok benar-benar sudah marah, Ha Yeon Jae dengan tulus meminta maaf atas nama keluarganya. Melihat Ha Yeon Jae begitu perhatian kepadanya, Kang Taewok memintanya untuk tidak perlu meminta maaf, dan dia bersyukur Ha Yeon Jae datang untuk mencarinya. Setelah itu, Ha Yeon Jae mengajak Kang Taewok untuk menginap ke hotelnya yang ada di sekitar sini. Ia mengajak Kang Taewok ke hotelnya karena Kang Taewok telah terluka cukup parah, jadi jika dia kembali ke rumahnya, ibunya Kang Tae pasti akan merasa khawatir. Setelah mengatakan itu, Ha Yeon Jae berkata, dia berniat mengajak Kang Taewok untuk mengunjungi instruktur Gu. Mendengar perkataannya, Kang Taewok seketika terlihat murung. Dia kemudian memberitahu Ha Yeon Jae, kalau dia mungkin tidak akan diterima oleh instruktur Gu. Namun karena Ha Yeon Jae terus memaksanya, Kang Taewok pun akhirnya setuju. Di hotel, terlihat Kang Taewok yang sedang membicarakan sesuatu. Pada saat itu, Ha Yeon Jae berkata, kalau Kang Taewok bisa berlatih di tempat ini dan dia menjamin tidak ada yang akan mengganggunya. Mendengar itu, Kang Taewok saat itu pula langsung berlatih. Ha Yeon Jae yang sedang menatap Kang Taewok,
berjanji ia akan mengubah pikiran ayahnya mengenai Kang Tae-wook. Beberapa saat kemudian, setelah Kang Tae-wook selesai berlatih, dia melihat Ha Yeon-jae sudah tertidur. Saat dia akan memakaikan Ha Yeon-jae selimut, Ha Yeon tiba-tiba terbangun. Pada saat itu, Ha Yeon-jae langsung mengajak Kang Tae untuk pergi menemui instruktur Gu. Namun saat dia mencoba untuk berdiri, dia tiba-tiba merasa pusing. Kang Tae-wook yang merasa khawatir, menanyakan apa Ha Yeon-jae baik-baik saja. Ha Yeon-jae tersenyum, berkata kalau dia baik-baik saja. Sementara itu, di tempatnya instruktur Gu, terlihat instruktur Gu yang sedang bertarung dengan seseorang. Ia saat itu sudah terluka, dan berkata kalau dia tidak akan menyerahkan sesuatu yang diminta oleh orang itu. Seketika saja, dia langsung menyerang instruktur Gu. Instruktur Gu tidak diam saja, dia segera bangkit untuk menyerang juga. Namun, instruktur Gu malah terhempas begitu jauh, karena serangan orang itu sangat kuat. Di luar, terlihat Kang Tae-wook dan Ha Yeon-jae yang baru saja sampai di tempat itu. Melihat pintu rumah itu telah hancur, mereka berdua jelas terkejut. Saat mereka masuk, mereka melihat instruktur Gu telah terbaring lemas. Dari suatu tempat, terlihat pria tadi yang sedang bersembunyi. Dia pada saat itu berpikir kalau instruktur Gu berada di ambang kematian, sehingga membuatnya berpikir dirinya harus segera pergi sebelum ketahuan. Ha Yeon-jae yang sedang memeriksa denyut nadinya instruktur Gu, berkata kalau mereka harus segera membawanya ke rumah sakit. Tak lama kemudian, di rumah sakit, terlihat Kang Tae-wook dan Ha Yeon-jae yang akhirnya merasa lega, karena kondisi instruktur Gu mulai membaik. Pada saat itu, Kang Tae-wook memberitahu Ha Yeon-jae, kalau instruktur Gu sebelumnya berhasil menyegel darahnya, yang bisa membuatnya berhasil selamat dari kematian karena darahnya tidak keluar banyak. Tiba-tiba saja, Ha Yeon-jae terdiam, berpikir orang yang ingin membunuh instruktur Gu ada hubungannya dengan orang yang membunuh ayahnya Kang Tae-wook. Mendengar itu, Kang Tae-wook terdiam. Setelah berbincang beberapa saat, Kang Tae-wook meminta Ha Yeon-jae untuk menjaga instruktur Gu sendirian, karena dia harus segera pergi ke rumahnya untuk melakukan sesuatu, dan dia berjanji akan segera kembali. Setelah Kang Tae-wook pergi, Ha Yeon-jae menerima telepon dari ayahnya, yaitu Ha Jung, yang memintanya untuk segera kembali. Namun, Ha Yeon-jae menolaknya, dan dengan santai berkata, kalau dia akan kembali jika ayahnya memulihkan pertunangan antara dirinya dan Kang Tae-wook. Jelas, ayahnya marah mendengar perkataan putrinya itu. Lalu dia menanyakan, seberapa hebat Kang Tae-wook sehingga harus memberontak terhadap ayahnya sendiri. Karena putrinya hanya diam saja, dia berjanji akan menghilangkan Kang Tae-wook jika putrinya itu masih keras kepala. Ha Yeon-jae tiba-tiba marah, dan dia mengungkapkan, kalau ayahnya tidak akan bisa melihat dirinya lagi jika ayahnya berani melakukan hal itu kepada Kang Tae-wook. Setelah terjadi percekcokan yang begitu lama di antara mereka berdua, ayahnya mengancamnya, akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Kang Tae-wook kalau Ha Yeon-jae tidak kembali besok. Setelah itu, kita diperlihatkan, di sampingnya Ha Jung terlihat Ha Taeyong dan ayahnya yang bernama Ha Taek-geun. Pada saat itu, Ha Jung menanyakan kepada Ha Taeyong, apa yang terjadi saat dia menemui Kang Tae untuk membatalkan pertunangan. Ha Taeyong menjawab, kalau sesuatu yang tak terduga terjadi, dan dia berkata kalau Kang Tae-wook tampak seperti bukan pria normal, karena telah berani menghina keluarga mereka di depan banyak orang. Tiba-tiba, Ha Taek-geun mendekatinya, dan meminta kepada kepala keluarganya itu untuk mengirim orang yang terampil membalas perbuatan Kang Tae-wook. Ha Jung seketika memarahi Ha Taeyong, karena dia berpikir semua masalah ini berasal darinya. Ha Taeyong meminta maaf, di satu sisi, Ha Taek-geun juga meminta maaf atas perbuatan putranya itu, menjelaskan kalau putranya hanya ingin Kang Tae-wook tidak akan mendekati Ha Yeon-jae. Tapi dia tidak menyangka kalau Kang Tae selama ini telah menyembunyikan kemampuannya. Oleh karena hal itu, dia menyarankan kepala keluarganya untuk menyingkirkan Kang Tae-wook saja, agar tidak ada yang akan mengganggu keluarga mereka lagi. Ha Jung secara tiba-tiba terdiam, karena terpikirkan sesuatu. Setelah itu, dia mengungkapkan, kalau masalah terpenting saat ini adalah membawa pulang putrinya, yaitu Ha Yeon-jae, dan dia meminta mereka untuk menyembunyikan masalah ini. Dia juga menjamin, tidak akan membiarkan mereka berdua lolos begitu saja, jika masalah ini tersebar luas, karena bisa saja hal itu akan mempengaruhi reputasi keluarga mereka. Setelah Ha Taeyong dan ayahnya pergi, Ha Jung seketika terpikirkan tentang Kang Tae-wook.
Tak lama kemudian, terlihat Ha Taek-geun yang sedang memarahi anaknya, karena semua masalah ini terjadi karenanya. Ha Taeyong yang sudah merasa muak telah dimarahi oleh ayahnya sendiri dan kepala keluarganya, berjanji akan membalaskan dendam ini kepada Kang Tae-wook. Sementara itu, di rumahnya Kang Tae-wook, terlihat ibunya yang sedang menunggunya, karena Kang Tae-wook belum juga pulang. Bagi seorang ibu, dia jelas sangat khawatir. Secara kebetulan, Kang Tae-wook muncul. Dia kemudian langsung menanyakan, "Kang Tae-wook kenapa pulang terlambat?" Kang Tae-wook menjawab, kalau dia mempunyai urusan penting tadi. Saat Kang Tae sedang mandi, tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang masuk, menanyakan kepada ibunya, apa ini tempat tinggalnya Kang Tae-wook. Berpikir orang-orang ini ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada putranya, dia menanyakan apa yang ingin mereka lakukan. Pada saat itu, Kang Tae-wook keluar dari kamar mandi, karena mendengar suara keributan. Melihat Kang Tae-wook, mereka semua jelas tersenyum. Kang Tae-wook sedang memperkirakan asal-usul mereka, menebak kalau mereka berasal dari keluarga Ha, atau mungkin saja orang-orang yang dikirim untuk membalas dendam kepadanya. Tiba-tiba saja, orang-orang itu mengelilingi mereka. Namun Kang Tae-wook hanya diam saja, menunggu apa yang akan mereka lakukan. Tapi jika mereka berani menyerang ibunya, dia menjamin akan membunuh mereka semua dengan sadis, sekaligus membunuh orang yang mengirim mereka. Tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Kang Tae-wook. Seorang patua yang memimpin orang-orang itu berkata, kalau orang yang ada di belakangnya ingin mengundang Kang Tae-wook. Mendengar itu, ibunya jelas khawatir, berpikir kalau putranya telah berurusan dengan seseorang. Karena hal itu, dia meminta maaf atas nama Kang Tae-wook. Kang Tae-wook tiba-tiba maju, menyuruh ibunya untuk tidak meminta maaf, dan dia berkata kepada patua itu, kalau sepertinya dia diundang oleh pria terhormat, jadi dia perlu sesuatu untuk hadiah. Jadi dia meminta ibunya untuk membeli sesuatu yang akan dia jadikan sebagai hadiah. Kang Tae-wook melakukan hal itu bukan karena tanpa alasan. Dia sengaja menyuruh ibunya untuk membeli sesuatu supaya tidak terlibat dengan mereka, jika saja akan terjadi pertarungan di antara mereka. Sebelum pergi, ibunya Kang Tae-wook memohon kepada patua itu, untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada putranya. Patua itu dengan ramah mengungkapkan, kalau dia dan kelompoknya tidak akan melakukan sesuatu yang buruk, karena mereka kesini diperintahkan oleh tuan mereka untuk mengundang Kang Tae-wook, sebab tuan mereka hanya ingin membayar kepada Kang Tae-wook apa yang telah dia lakukan. Setelah ibunya pergi, Kang Tae tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah, lalu menanyakan apa mereka dikirim oleh Lee Yun Jae. Pak tua itu tersenyum, menandakan apa yang dikatakan oleh Kang Tae-wook benar, dan dia meminta Kang Tae untuk pergi saat ini juga. Kang Tae-wook menolak, mengatakan meskipun kepala keluarga mereka yang mengundangnya, dia tetap tidak akan pergi. Pak tua itu seketika terdiam, tapi karena Kang Tae-wook tidak mau mengikuti mereka, dia langsung memerintahkan bawahannya untuk mematahkan kaki dan tangannya Kang Tae-wook, agar Kang Tae-wook tidak akan memberontak. Kang Tae-wook tidak diam saja, dia segera mempersiapkan gaya bertarungnya, lalu berhasil dengan mudah menangkis semua serangan yang melayang ke arahnya. Dan dia langsung mengeluarkan energi spiritualnya, untuk melumpuhkan mereka. Melihat hal itu, Pak tua itu jelas terkejut, lalu dia menanyakan, apa Kang Tae-wook ingin memusuhi keluarga mereka? Kang Tae-wook sengaja melakukan hal itu karena ingin memancing kemarahan Pak tua itu, sebab dia ingin bertukar beberapa pukulan dengannya karena dia berpikir Pak tua itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari Lee Yun Jae. Seperti apa yang dia pikirkan oleh Kang Tae-wook, Pak tua itu tiba-tiba langsung menyerangnya. Kang Tae-wook tidak diam saja, dia langsung menangkis serangannya. Tapi tanpa ia duga, serangan Pak tua itu begitu kuat, sehingga lantai yang ia injak hancur karena tekanan yang dia berikan sangat kuat. Namun, Kang Tae-wook langsung melancarkan serangan tak terduga, sehingga membuat Pak tua itu terhempas begitu saja. Saat Pak tua itu mencoba untuk kembali bangkit, Kang Tae-wook mengejeknya, dengan berkata kalau dia harus menghubungi kepala keluarganya untuk meminta bantuan. Pada saat itu, Pak tua itu berpikir kalau Kang Tae-wook berada di tingkat 3 bintang, tapi serangannya sangat tidak normal, karena serangannya tadi mampu melumpuhkannya sementara waktu. Teringat apa yang dikatakan oleh kepala keluarganya sebelum dia kesini, ia memperingatkan Kang Tae-wook kalau dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup setelah memprovokasi keluarga Lee. Kepala keluarganya sebelumnya mengatakan, dia hanya memintanya untuk memeriksa kemampuannya Kang Tae-wook, dan tidak perlu melakukan hal yang tidak-tidak sebelum waktunya. Berpikir ibunya akan segera kembali, Kang Tae-wook mengabaikan perkataannya,
dan memerintahkan mereka untuk pergi. Setelah itu, Kang Taewok tiba-tiba merasakan rasa sakit yang luar biasa, karena serangan yang ia tangkis sebelumnya sangat kuat. Namun untungnya Pak Tua itu hanya mempelajari seni pengobatan, tapi jika Pak Tua itu melatih seni bela diri, mungkin hal yang tak terduga akan terjadi kepadanya. Namun semuanya tidak apa baginya, karena energi spiritualnya telah berubah total karena terus-menerus bertarung melawan seorang praktisi. Tiba-tiba saja, Kang Taewok menunjukkan ekspresi tidak puas, karena dia berpikir kemampuannya masih sangat kurang, sehingga membuatnya berpikir kalau dia harus terus bertarung untuk melatih kemampuan bertarungnya di tubuh mudanya ini. Di saat yang sama, ibunya muncul melihat energi spiritualnya, lalu dia menanyakan apa selama ini Kang Taewok telah berlatih secara diam-diam. Kang Taewok membenarkan perkataan ibunya, berkata kalau dia sebenarnya ingin memberitahu ibunya sedikit demi sedikit tentang hal ini. Saat ibunya memegang tangannya, dia menanyakan sejak kapan Kang Taewok mengaktifkan rootnya. Mendengar perkataannya, Kang Taewok jelas terkejut, karena dia tidak tahu apa-apa mengenai root. Ibunya kemudian menjelaskan, praktisi alam dapat mewarisi root yang memungkinkan mereka untuk merasakan aura dunia sehingga bisa membuat seseorang praktisi alam tumbuh menjadi seorang praktisi kemampuan. Ibunya juga menjelaskan, kalau praktisi kemampuan tidak memiliki root, dan hanya bisa mereka dapatkan jika mereka telah berada di tingkat yang sangat tinggi. Mendengar penjelasan ibunya, Kang Taewok menyadari kalau dia di kehidupannya dulu menjadi sangatlah kuat bukan karena core soul-nya, tapi karena root-nya itu. Lalu dia menanyakan kepada ibunya, apa maksud dari perkataan ibunya kalau dia sebenarnya adalah seorang praktisi alam. Ibunya membenarkan perkataannya, berkata kalau keluarga mereka sebagian besar terdiri dari praktisi alam, contohnya ayahnya Kang Taewok. Berpikir ini waktu yang tepat untuk menanyakan tentang ayahnya, Kang Taewok langsung menanyakan apa ibunya tahu siapa yang membunuh ayahnya. Berpikir ini waktu yang tepat untuk menanyakan tentang ayahnya, Kang Taewok bertanya apa ibunya tahu siapa yang membunuh ayahnya. Ibunya menjawab kalau dia tidak begitu tahu, tapi dia yakin kalau instruktur Gu mengetahuinya. Mendengar itu, Kang Taewok langsung mengambil ponselnya, menghubungi Hayeon Jae untuk menanyakan apa instruktur telah sadar. Namun, Hayeon Jae tidak menjawab panggilannya, sehingga membuatnya berpikir telah terjadi sesuatu yang buruk. Dia yang sedang memperhatikan ponselnya Kang Taewok, melihat kalau Kang Taewok sedang menghubungi Hayeon Jae. Kang Tae memberitahu ibunya, kalau Hayeon Jae baru saja datang ke kota ini. Tiba-tiba saja, Hayeon Jae menelpon balik, Kang Taewok mengangkatnya dan seketika saja dia terkejut, karena Hayeon Jae berkata kalau instruktur Gu telah hilang. Singkat waktu, di rumah sakit, terlihat Kang Taewok yang begitu panik. Tapi di satu sisi, Hayeon Jae malah tersenyum, melihat ibunya Kang Taewok ikut juga. Saat mereka berdua akan membicarakan sesuatu, Kang Taewok tiba-tiba meminta mereka untuk melanjutkan pembicaraan mereka nanti setelah instruktur Gu ditemukan. Setelah sampai di ruangan yang ditempati oleh instruktur Gu, Hayeon Jae menjelaskan kalau dia sebelumnya tadi sempat pergi ke kamar mandi, tapi saat dia kembali, instruktur Gu telah menghilang, dan dia menanyakan kepada seluruh perawat tentang keberadaannya instruktur Gu, tapi semua perawat berkata kalau mereka tidak melihatnya. Hayeon Jae mulai menangis karena berpikir ini merupakan kesalahannya. Setelah memeriksa tempat tidur itu, Kang Taewok berpikir kalau instruktur Gu bangun sendiri dan pergi begitu saja. Tapi Hayeon Jae membantah pemikirannya, karena dia tahu instruktur Gu bukan tipe orang yang akan pergi tanpa pamit. Tiba-tiba saja, Kang Taewok terpikirkan tentang orang yang membunuh ayahnya, karena hal serupa yang telah terjadi kepada instruktur Gu sama persis yang terjadi kepada ayahnya. Pada saat itu, ibunya Kang Taewok memberitahunya, kalau dulu ayahnya dan instruktur Gu pernah menyelidiki organisasi rahasia, dan dia juga berkata, kalau dia tahu cara menemukan instruktur Gu, tapi pertama-tama, mereka harus kembali dulu. Setelah sampai di depan tempat tinggalnya Kang Taewok, Hayeon Jae seketika merasa sedih, melihat tempat tinggalnya seperti sudah tak layak dihuni, jika dilihat dari luar. Setelah berada di dalam, ibunya Kang Taewok mengeluarkan sesuatu. Saat Kang Taewok membukanya, untuk melihat apa yang ada di dalam itu, dia tiba-tiba terkejut, karena melihat sebilah pedang yang memancarkan energi yang sangat kuat. Pada saat itu, ibunya memberitahunya, kalau pedang itu merupakan pedang yang digunakan ayahnya Kang Taewok dulu. Ketika Kang Taewok akan mengeluarkan pedang itu dari tempat tersebut,
dia kembali terkejut karena pedang itu memiliki berat yang sangat berat. Ibunya kemudian menjelaskan, kalau pedang itu telah disegel oleh ayahnya agar tidak ada yang bisa mencurinya. Mendengar itu, Kang Taewok langsung menatap pedang itu, lalu menanyakan kepada pedang itu, apa dia tidak mengenalinya. Pedang itu tiba-tiba bergetar, dan saat Kang Taewok berhasil mengangkatnya, dia merasa heran, karena pedang itu mengeluarkan energi yang sama persis dengan energi ayahnya. Ibunya kemudian mengungkapkan, kalau pedang itu sebenarnya ada dua, tapi satunya berada di tangan instruktur Gu. Ibunya juga menjelaskan, kalau Kang Taewok bisa melacak keberadaan instruktur Gu menggunakan pedang yang ada di tangannya. Kang Taewok seketika meminta ibunya untuk meninggalkan kota ini, karena kota ini bukan lagi tempat yang aman untuk ditinggali. Mendengar itu, ibunya menanyakan, apa Kang Taewok tidak akan ikut bersamanya meninggalkan kota ini? Kang Taewok menjawab, kalau dia harus mencari keberadaan instruktur Gu dulu, dan membalaskan dendam ayahnya. Ibunya tiba-tiba meminta maaf kepadanya, karena selama ini dia tidak bisa membantunya. Pada saat itu, dia seketika saja memegang tangan putranya dan tangannya Hayeon Jae, lalu berkata kalau dia beruntung putranya memiliki teman baik seperti Hayeon Jae. Hayeon Jae yang sudah merasa malu, berkata kalau ini sudah larut malam, jadi dia harus segera pergi ke hotelnya. Tapi Kang Taewok langsung menghentikannya, memintanya untuk tidur di kamarnya, dan dia akan tidur di ruang tamu. Di saat yang sama, ibunya Kang Taewok bergegas pergi meninggalkan mereka, sambil meminta putranya menjaga Hayeon Jae. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat instruktur Gu yang telah berada di tempat itu seorang diri. Jadi dia sebenarnya tidak diculik, tapi dia pergi begitu saja meninggalkan rumah sakit, seperti yang dipikirkan oleh Kang Taewok sebelumnya. Dia pada saat itu mendorong patung batu itu, lalu membuka lantai yang ada di bawah patung tersebut, dan ternyata lantai tersebut adalah sebuah jalan rahasia. Setelah dia masuk, terlihat begitu banyak senjata rahasia yang disimpan di tempat itu. Di tengah ruangan itu, terlihat sebuah kotak kecil. Dia mendekatinya dan membukanya, kemudian bergumam, "Aku tidak bisa menyelamatkanmu saudaraku, tapi setidaknya mulai sekarang aku berjanji akan melindungi putramu." 15 tahun lalu, kita diberitahu ada sebuah organisasi yang sangat misterius muncul bernama Organisasi Wolfpack. Mereka bergerak seperti hantu, muncul dan menghilang begitu saja untuk mencuri buku rahasia dan senjata. Mereka tidak segan-segan menghancurkan keluarga besar ataupun sekte besar, jika ada yang macam-macam dengan mereka. Tapi sampai saat ini, tidak ada yang mengetahui siapa pemimpin organisasi itu, dan setiap anggotanya menjalankan perannya masing-masing dengan sangat baik, dan pada akhirnya banyak kepala keluarga yang meninggal karena perbuatan mereka. Mengetahui hal itu, ayahnya Kang Taewok dan instruktur Gu tidak diam saja. Mereka berdua secara diam-diam mencari tahu identitas mereka. Tapi pada akhirnya, ayahnya Kang Taewok kehilangan nyawanya dan rootnya dicuri. Setelah ayahnya Kang Taewok meninggal, instruktur Gu memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan itu lagi, karena dia tahu, nyawanya juga akan terancam. Karena hal itu, organisasi tersebut menjadi semakin kejam, dan tidak ada satupun praktisi yang mampu menghentikan perbuatan mereka. Pada saat ini, instruktur Gu yang sedang memegang sebuah buku rahasia, berjanji akan melanjutkan penyelidikannya mengenai organisasi Wolfpack, dan juga berjanji akan membalaskan dendam kematian ayahnya Kang Taewok, karena saat ini, dia tahu tidak ada tempat aman yang bisa dia tujui lagi. Keesokan harinya, terlihat Kang Taewok dan Hayeon Jae yang sedang mengantar ibunya Kang Taewok ke bendara. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja ada sekelompok orang muncul mengepung mereka berdua saat mereka akan kembali.